Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir, mendidik dan mengajar di MTS At-Tanwir, Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini saya sebagai mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Selanjutnya saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan membuat video praktek pembelajaran kelas 8 yang berjudul Indahnya Berpuasa. Semoga bermanfaat. Iya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Inni bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Jurusan? Syukran katsiran ya Ustaz. Baiklah anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Saya minta ketua kelas atau wakilnya bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tinil hikmata wa 'allimnit ta'wila. Allahumma syujauhi hukman wa ilman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya di sini akan saya absen terlebih dahulu ya anak-anak. Agisa Najwa masuk. Berikutnya Ainaya Isfi. Alma Anindita. Berikutnya Aura Nazilatun Naya. Baik. Apakah hari ini semuanya sudah masuk? Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Mungkin ada yang tahu apa alasannya nggak masuk? Oh, sakit. Baik, kita doakan semoga teman kalian yang saat ini lagi sakit, semoga cepat sembuh dan dapat masuk sekolah seperti biasa lagi. Amin. Baik, berikutnya di sini saya sebelum menyampaikan materi pembelajaran untuk hari ini, kita akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tentang materi puasa itu adalah agar peserta didik itu mampu menganalisis ketentuan umum daripada puasa. Di antaranya syarat puasa, kemudian rukun puasa, sunnah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, untuk materinya secara singkat, sekilas tentang puasa ini, apa itu puasa? Atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asyamu atau as-saum. Ya. Nah, artinya adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa.
mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu sekilas pengertian daripada puasa. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang lebih mendalam tentang materi puasa ini. Nah, di sini coba saya mau bertanya terlebih dahulu, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan tentang puasa. Di sini apa makna daripada menahan diri? Nah, mungkin ayo siapa yang? Ya, Ustaz. Oke, ayo coba. Menahan diri saat puasa, khususnya dalam konteks agama Islam, berarti menahan diri dari makan dan minum, serta dari perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, bagus. Nah, itu tadi keterangan dari teman kalian. Nah, mungkin dari situ ada lagi yang mau menambahi? Oke. Seseorang diharapkan untuk menahan diri dari perilaku negatif seperti berbohong, mengumpat atau bertengkar, serta menganjurkan agar meningkatkan amal baik dan ibadah. Oke, itu tadi sekilas ya pengertian secara singkat daripada puasa atau asyam. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan dengan menonton video pembelajaran tentang puasa. Mohon diamati dengan seksama ya videonya. Aduh, lapar. Ngantuk nih. Pengen tidur aja kok susah ya. Aduh. Aku lapar. Bukannya masih lama nih. Riko, Nyam 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 nyam. kamu kenapa sih? Ada burger. Riko, sabar Riko! Riko! Ini aku, Riko, dia! Maaf Jo, karena aku lapar. Jadi lihat muka Kio seperti burger. Riko, berarti kamu lapar sekali ya? Iya Kyo, gimana nih? Tolongin aku dong. Riko kan masih belajar sekarang. Kalau masih belajar, boleh setengah hari puasanya. Masa puasa setengah hari? Kayak anak kecil aja. Oh iya, Riko kan sudah besar. Subhanallah, azan maghribnya masih lama ya? Lapar nih. Astagfirullah. Wow. Waduh, bahaya. Majalah ini banyak gambar makanannya. Yang lagi puasa bisa batal. Lezat. Astagfirullah. Aku kan lagi puasa. Riko mau kemana? Aku mau main aja deh, biar lupa sama laparnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman gak ini ya? Aduh, copot jantung Riko. Tawan ya. Riko mau ngapain? Mau apa ya? Nih, lihat nih. Kakak bawa apa? Wah, Gak boleh sekarang. Nanti puasanya batal loh. ih, kakak, jangan godain aku dong. Kio, kenapa sih kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa itu perintah Allah. Dan semua perintah Allah pasti baik untuk kita. Oh, Dan ternyata menurut pendapat para ahli, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. kok bisa? Kamu pengen tahu?
Begini penjelasannya. Riko, tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, lama-lama bisa capek juga dan bisa rusak loh. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan menurut para ahli kesehatan, berpuasa bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Begitu Riko. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah, gitu. Kalau begitu, Riko harus kuat. Riko pengen kasih yang terbaik buat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yeay! Itu kan azan asar. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, baiklah anak-anak, di dalam video yang kita saksikan tadi, di situ terdapat tentang kesehatan orang yang mau berpuasa. Jadi di situ diibaratkan, ya, robot saja itu membutuhkan istirahat, apalagi kita manusia juga lebih membutuhkannya. Nah, maksudnya di situ dengan berpuasa, organ tubuh kita itu akan menjadi lebih terawat, menjadi lebih fresh dengan adanya kita berpuasa. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi pembelajaran inti, yang mana di sini saya akan menjelaskan daripada pertama yaitu tentang syarat wajib puasa, kemudian syarat sahnya puasa, lalu rukun daripada puasa. Nah, yang pertama ini tentang syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa yang pertama apa? Yaitu harus orang Islam. Nah, orang Islam yang pertama syaratnya, kalau non Muslim ikut berpuasa, otomatis puasanya tidak sah, karena syarat wajib adalah orang Islam. Berikutnya syarat yang kedua, syarat wajib puasa yang kedua adalah harus sudah balik. Apa itu balik? Balik adalah orang yang sudah dewasa atau cukup umur. Jadi untuk anak-anak itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Nah, selanjutnya syarat wajib yang ketiga adalah harus berakal. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya yaitu orang tersebut tidak boleh orang yang gila atau lupa ingatan. Karena orang gila, orang yang lupa ingatan itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Dan untuk syarat wajib puasa yang berikutnya adalah harus mampu atau kuat untuk berpuasa. Nah, di sini mungkin ada orang tua, ada sakit tidak mampu lagi untuk berpuasa. Padahal puasa itu hukumnya
wajib. Maka orang tua tersebut yang dalam keadaan sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa karena memang tidak kuat. Nah, tetapi di situ ada kewajiban lain yang harus dilaksanakan, yaitu dengan membayar fidyah. Oke, sampai di situ bisa dimengerti ya tentang syarat wajib puasa. Berikutnya tentang syarat sahnya puasa. Nah, syarat sahnya puasa yang pertama, ini khususnya bagi kalian wanita, yaitu harus suci dari darah haid dan nifas. Itu yang pertama, syarat sahnya puasa. Yang berikutnya, syarat sah puasa adalah di waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Ingat anak-anak, bahwasanya di dalam berpuasa, meskipun itu ibadah yang baik, nah, di situ ada ketentuan-ketentuannya. Waktunya sudah ditentukan. Ya, ada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, ada waktu yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk berpuasa. Ya, nah untuk itu mungkin waktu yang dilarang untuk berpuasa, mungkin materi-materi berikutnya. Oke, sampai di situ bisa dimengerti? Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu tentang rukun puasa yang kita bahas di sini. Nah, rukun puasa itu yang pertama adalah, ada yang tahu? Apa rukun puasa yang pertama? Niat. Ingat, niat menjadi rukun puasa yang pertama. Nah, ingat-ingat betul nih ya. Kenapa? Karena ya, tanpa adanya niat, puasa yang dikerjakan seseorang itu tidak akan sah. Ya, karena memang rukun itu wajib dikerjakan. Nah, niatnya ini berarti niat menyengaja untuk berpuasa karena Allah. Ya, ingat pelajaran yang lampau bahwasanya niat itu termasuk rukun kolbi. Apa itu rukun kolbi? Rukunnya hati. Wajibnya niat ada di dalam hati. Nah, itu niat yang pertama, rukun puasa. Berikutnya, rukun puasa yang kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk makan dan minum. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang termasuk rukun puasa. Sampai di situ bisa dimengerti? Bisa. Fahimtum? Fahimna. Oke. Baik, anak-anak, selanjutnya di sini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Oleh sebab itu langsung saja kita bagi kelompoknya, ya. Nah, di sini akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 6 peserta didik. Oke, langsung saja kita mulai menata mejanya masing-masing, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, sekarang akan saya bagikan LKPD. Mohon didiskusikan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai diskusi, saya minta tiap-tiap kelompok mewakili maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan dipelajari, didiskusikan dengan teman-temannya. Gimana? Sudah selesai semuanya?
Baik, sudah selesai. Kalau begitu sekarang saya ingin dari tiap-tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Langsung saja dari kelompok pertama bisa maju untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang amalan sunnah yang dianjurkan saat puasa. Di antaranya menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, memperbanyak membaca Al-Quran dan sedekah, menjaga lisan dari perkataan yang buruk, menunaikan sholat tarawih, dan qiyamul lail. 6. Ikhtikaf. Ulang. Lalu yang ke-6 iktikaf. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Berikutnya, saya minta untuk kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya ada 8 perkara, yaitu 1. Masuknya benda-benda ke dalam rongga badan dengan disengaja. 2. Muntah dengan disengaja. 3. Bersetubuh. 4. Keluarnya mani di luar mimpi basah. 5. Melahirkan atau nifas. 6. Datang bulan. 7. Hilang akal atau gila. 8. Murtad atau keluar dari Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di bulan puasa. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin memberikan satu pertanyaan, ya. Bagi yang bisa menjawab, nanti angkat tangan, ya. Baik, pertanyaannya dari rangkaian pembelajaran mulai awal sampai akhir tadi. Mengapa niat itu menjadi perkara yang sangat penting di dalam puasa? Saya Ustadz. Oke. Niat menjadi rukun puasa yang sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya puasa seseorang. Oke, bagus. Nah, itu tadi. Jadi niat itu sangat menentukan, ya, puasa seseorang, apakah puasanya itu sah atau tidak. Oke. Nah, dan sebelum kita tutup dengan doa pertemuan pada hari ini, kita perhatikan dulu kesimpulan dan juga hikmah dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ini hikmah puasa. Nah, di antaranya adalah mendidik kita supaya berperangai luhur. Berikutnya, mendidik jiwa agar bisa menguasai diri. Selanjutnya, membiasakan kita untuk bersabar. Kemudian, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapatkan keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu di antara hikmah puasa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk kesimpulannya, ini puasa adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Maka jika kita berpuasa dengan menjalankan sesuai syarat dan rukunnya, insya Allah akan diterima oleh
Allah. Apalagi kalau kita melakukan amalan-amalan sunnah saat berpuasa. Karena saat berpuasa kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa cinta kita, sebagai bentuk taat kita kepada Allah. Baiklah anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang didapatkan nantinya barokah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan terakhir kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Fi amanillah.